Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 14 Agustus 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Habakuk 2 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Tetapi Tuhan ada di bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini yang saya beri judul Parkir Gratis dan Menguntungkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika saudara memiliki kendaraan dan saudara bisa bepergian kemana saja, pasti dalam perjalanan saudara ada tempat-tempat di mana saudara bisa parkir. Ada tempat-tempat di mana saudara bisa berhenti untuk memarkir mobil saudara. Nah, Tuhan juga mau meneguhkan saudara dan saya di pagi ini bahwa dalam perjalanan hidup kita, sesungguhnya kendaraan rohani kita pun perlu diparkir. Kita tidak bisa menggunakan kendaraan rohani secara terus-menerus, karena ada waktu-waktunya saudara dan saya perlu parkir. Parkirnya gratis tapi menguntungkan, berbeda kalau saudara dan saya punya kendaraan dan kita pergi kemana saja. Parkir gratis itu bisa dihitung dengan jari. Rata-rata parkir itu pasti harus berbayar, harus kita bayar. Bahkan ada parkir yang bayarannya 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, bahkan 30.000 kalau saudara dan saya parkir di airport, di VIP, tempat parkir VIP, pasti itu 30.000. Nah, kita mau lihat, saya mau share buat saudara apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini buat kita tentang parkir gratis dan menguntungkan. Yang pertama kita lihat di dalam Habakuk tadi, di dalam Habakuk 2 ayat 20, di situ di bagian akhir bilang gini, berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Ya, ayat atasnya, kalimat atasnya bilang Tuhan ada di bait-Nya yang kudus. Jadi segenap bumi di poin 1 ini perlu parkir di bait Allah. Jadi tempat parkir yang pertama untuk saudara dan saya perlu parkir rohani kita, mesin rohani kita adalah di bait Allah-Nya yang kudus. Mengapa harus di bait Allah? Ya pasti gratis. Allah tidak akan menarik biaya berapapun untuk saudara dan saya memarkir mesin rohani kita. Bahkan ketika saudara dan saya parkir di bait Allah, Allah akan memberikan kita banyak keuntungan. Kita akan bertemu dengan Dia, kita akan mengalami hal-hal dahsyat di bait-Nya yang kudus. Pertanyaannya hari ini, berapa banyak saudara memarkir mesin rohanimu di bait Allah? Pasti kadang-kadang 1 minggu sekali saja kan? Bahkan tidak tertutup kemungkinan banyak orang lebih banyak parkir di mall daripada parkir di bait Allah, bukan? Iya, kita mau lihat yang kedua, poin yang kedua. Tempat parkir mesin rohani kita yang kedua, kita bisa lihat di Mazmur 37 ayat yang ke-7. Di situ intinya pemazmur menegaskan untuk kita harus berdiam diri di hadirat-Nya, menunggunya. Ingat, kita harus berdiam diri di hadirat-Nya. Lalu Dia akan bertindak bagi kita. Jadi di hadirat-Nya kita harus parkir dalam hadirat Allah, dalam pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Waktu
Tuhan berhadirat, kita harus banyak diam di sana, kita parkir di situ. Berapa lama saudara dan saya parkir dalam hadiratnya? Tidak terbatas. Supaya kita mendapat hal-hal yang dahsyat dari surga. Supaya kita mendapat hal-hal yang dunia tidak bisa berikan ketika kita parkir di hadiratnya. Nah, pertanyaannya, ada berapa banyak saudara parkir di hadirat Tuhan? Mungkin 5 menit? Enggak masalah. Mungkin 10 menit, bahkan ada yang mungkin 1 jam, enggak masalah. Yang jelas setiap saudara dan saya parkir mesin rohani kita pasti gratis dan pasti menguntungkan. Pilihannya ada pada saudara dan saya sendiri. Waktu kita parkir di hadirat Allah, ada hal-hal besar akan Allah nyatakan bagi kita secara pribadi. Ada rahasia-rahasia ilahi yang akan dibukakan bagi kita. Bahkan ada santapan-santapan rohani yang Allah curahkan untuk saudara dan saya nikmati bagi rohani kita. Yang ketiga, tempat parkir yang ketiga adalah kita harus parkir di arena masalah sedang terjadi. Masa sibuk? Ya, saudara bisa lihat di Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Intinya begini, Musa dan bangsa Israel sedang berhadapan dengan pasukan Firaun dan kuda-kudanya yang mau menyerang mereka. Lalu Musa katakan bagi bangsa Israel, orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Allah akan berperang menggantikan kita dan kita akan diam saja. Artinya Musa sedang berkata kepada bangsa Israel, Allah suruh mereka berdiam di titik ada masalah. Mengapa? Karena Allah tahu kekuatan Musa dan bangsa Israel nggak bisa mengalahkan musuh. Ingat di poin 3 ini, Allah mau kita parkir ketika masalah itu datang. Allah mau kita parkir di tengah masalah, parkir untuk mendapat kemenangan dari Tuhan, parkir untuk mendapat pertolongan dari Tuhan, parkir untuk melihat mujizat Tuhan dinyatakan ketika saudara dan saya tidak kuat untuk mengatasi masalah itu, ketika kita tidak mampu secara manusia untuk membuat masalah itu berlalu, ketika kita tidak mampu meraih kemenangan dari setiap masalah kita, maka Allah katakan, mari parkir di situ, berhenti sejenak di situ. Saudara akan melihat Allah akan berperang menggantikan saudara di medan persoalan itu, di medan pertempuran itu, di medan pergumulan itu, di medan di mana saudara sedang melihat masalah sedang menghantam saudara. Tuhan mau katakan di poin ini buat saudara dan saya, berapa banyak saudara dan saya kehilangan energi rohani karena kita tidak pernah parkir ketika masalah bertubi-tubi itu datang menghantam hidup kita. Ingat waktu masalah itu datang menghantam keluargamu, rumah tanggamu, menghantam keuanganmu, menghantam pelayananmu, menghantam anak-anakmu, menghantam bisnis pekerjaanmu, bahkan mungkin menghantam kesehatanmu. Tuhan bilang, parkirlah. Saudara harus memilih itu waktu untuk parkir, waktu untuk diam supaya Allah bertindak, supaya Allah menunjukkan mujizatnya bagi saudara ketika saudara parkir sejenak. Dan di parkir yang ketiga ini kita sedang parkir tapi berjaga-jaga karena Musa bilang, dan kamu akan melihat Allah akan berperang menggantikan kita. Saudara kebayang gak waktu kita memarkir mobil dan tiba-tiba ada orang yang jahat yang mau mencoba menyerang kita, tapi kita hanya diam di dalam mobil dan tiba-tiba Tuhan datang dan menghancurkan lawan kita. Itu keren banget kan? Itu artinya kita parkir, kita diam, tapi Allah berperang menggantikan kita. Allah berperang membuat kita menjadi orang yang menang di tengah masalah. Allah berperang menggantikan kita ketika kita tidak mampu keluar dari persoalan itu. Allah berperang menggantikan kita ketika kita benar-benar parkir untuk melihat bagaimana Allah mendemonstrasikan mujizatnya untuk bertindak menggantikan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saudara dan saya perlu parkir mesin rohani kita ketika masalah datang bertubi-tubi. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu poin yang keempat. Saudara dan saya perlu parkir
mesin rohani kita. Kenapa? Supaya kita mendapat kekuatan Tuhan yang baru untuk kita kemudian berjalan di dalam kehidupan rohani yang lebih baik. Kita bisa lihat dalam Yesaya 30 ayat 15c. Di situ bilang, dalam tinggal, diam, dan tenang terletak kekuatan. Artinya waktu saudara dan saya parkir di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatannya bagi saudara dan saya. Dia akan membuat mesin rohani kita menjadi dingin dan bisa baik kembali untuk melakukan perjalanan rohani. Saudara tahu kalau kendaraan saudara yang bisa saudara dan saya pakai itu kalau melewati perjalanan yang terlalu panjang dan tidak pernah parkir, itu mesinnya panas, air yang perlu dimasukkan juga itu habis. Dan Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini. Ada waktunya di mana Allah izinkan saudara dan saya harus parkir mesin rohani kita supaya Allah mencharge kekuatan rohani kita untuk kita dapat melanjutkan perjalanan rohani dengan perjalanan yang sangat baik. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, 4 poin ini mau mengajar saudara dan saya bahwa kita bebas untuk parkir, tapi kita juga gratis parkir mesin rohani kita. Dan dalam parkir itu kita mendapat keuntungan rohani yang dahsyat dari Tuhan. Tapi percayakah saudara, ada banyak orang menolak untuk parkir secara gratis dan menguntungkan ini. Ada banyak orang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, pelayanannya sampai dia lupa parkir. Bahkan dia tidak menyadari mesin rohaninya sedang mengalami kerusakan. Oleh sebab itu Tuhan bilang buat saudara dan saya pagi ini, mari perhatikan mesin rohani kita. Mari belajar untuk memarkir mesin rohani kita di hadapan Allah, di bait Allah, di tempat di mana ketika masalah datang, supaya kita bisa melihat Allah dapat menunjukkan kedahsyatannya ketika kita memarkir kendaraan rohani kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam memarkir mesin rohani kita. Amin.